Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Ahmad Rafli dengan NIM 1010624300002 dari program studi S1 Teknik Sistem Energi. Di sini, di dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan tentang pengembangan pembangkit listrik tenaga biomassa di daerah tempat tinggal saya, yaitu di Kabupaten Rokan Hulu. Dengan pendahuluannya tentang pembangkit listrik tenaga biomassa. Pembangkit listrik tenaga biomassa atau dengan kita sebut PLTBM di daerah Kabupaten Rokan Hulu berpotensi sangat besar untuk memenuhi kebutuhan energi yang berkelanjutan. Dengan keberadaan sekitar 34 pabrik kelapa sawit atau PKS di Rokan Hulu, setiap PKS berpotensi menghasilkan limbah biomassa yang dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk PLTBM. Diperkirakan setiap PKS dapat mendukung pembangkit listrik sekitar 1 MW atau sehingga total potensi mencapai 34 MW. Apa itu PLTBM dan fungsinya? Definisi PLTBM. Pembangkit listrik tenaga biomassa adalah fasilitas yang mengubah bahan organik menjadi energi listrik. PLTBM berfungsi sebagai alternatif energi terbarukan dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Dengan fungsi utamanya, PLTBM berfungsi untuk menghasilkan listrik, mengelola limbah, dan berkontribusi pada pengurangan emisi karbon. Selain itu, ini membantu perekonomian lokal dengan meningkatkan lapangan kerja. Alat-alat yang digunakan untuk di PLTBM ini dengan peralatan utama untuk pengoperasian PLTBM. Reaktor fermentasi. Reaktor fermentasi digunakan untuk memproses biomassa menjadi biogas. Alat ini sangat penting dalam proses konversi bahan organik menjadi energi. Turbin generator. Turbin generator berfungsi untuk mengubah energi mekanik dari uap menjadi listrik. Ini adalah komponen kunci dalam menghasilkan daya dari PLTBM ini. Sistem pemanas. Sistem pemanas memanaskan biomassa untuk proses gasifikasi. Hal ini memungkinkan pelepasan energi yang diubah menjadi listrik. Sistem penampungan limbah. Sistem ini penting untuk mengolah limbah yang dihasilkan. Dengan cara ini, limbah biomassa dapat diolah lebih lanjut atau dibuang secara aman. Biaya pembuatan PLTBM di Rokan Hulu. Dengan estimasi biaya pembangunan PLTBM yang terjangkau. Estimasi biaya awal untuk pembangunan PLTBM di Rokan Hulu sekitar 10 miliar rupiah. Ini mencakup biaya peralatan, infrastruktur, dan izin. Terus, operasional. Biaya operasional bulanan diperkirakan mencapai 1 miliar rupiah yang mencakup pengelolaan limbah dan pemeliharaan alat. Potensi pendapatan. Dengan produksi listrik yang stabil, pendapatan bulanan diperkirakan mencapai 1,5 miliar rupiah. Ini berdasarkan tarif listrik lokal dan volume produksi. Tarif listrik lokal di Rokan Hulu mengikuti ketentuan nasional yang ditetapkan oleh PLN dengan variasi sesuai golongan pelanggan dan daya listrik yang digunakan. Tarif untuk pelanggan rumah tangga berkisar antara Rp415 hingga Rp1.444,70 per kWh-nya, tergantung daya yang terpasang. Di sisi lain, Rokan Hulu memiliki potensi energi yang cukup besar dengan keberadaan beberapa pembangkit listrik termasuk PLTBG di ujung batu di dekat Rokan Hulu juga. Dengan kapasitas 3 MW yang memanfaatkan limbah cair kelapa sawit serta beberapa pembangkit lainnya seperti PLTA dan PLTU. Keberadaan pembangkit ini mendukung pasokan listrik lokal sekaligus menunjukkan langkah menuju pemanfaatan energi terbarukan di daerah ini. Selanjutnya, cara kerja pembangkit listrik tenaga biomassa. Proses konversi biomassa menjadi energi listrik. Pengumpulan biomassa. Proses dimulai dengan pengumpulan bahan organik dari pertanian dan limbah industri. Bahan ini kemudian dibersihkan untuk memastikan kualitasnya. Pemprosesan. Setelah dikumpulkan, biomassa diproses melalui fermentasi atau gasifikasi. Ini mengubah bahan menjadi biogas atau bahan bakar padat yang bisa digunakan. Pengubahan energi. Biogas atau bahan bakar dipakai untuk menghasilkan tenaga
yang menggerakkan turbin generatornya. Proses ini menghasilkan listrik yang bisa digunakan secara langsung atau bisa disimpan juga. Dampak energi biomasa terhadap lingkungan. Penggunaan biomasa sebagai energi memiliki dampak lingkungan yang positif. Penggunaan limbah organik mengurangi pencemaran dan mempromosikan daur ulang. Selain itu, PLTBM mengurangi emisi karbon dioksida dibandingkan dengan pembangkit berbahan bakar fosil. Namun, perlu ada pengelolaan yang baik agar dampak negatif seperti deforestasi dan kehilangan biodiversitas dapat dihindari. Keberlanjutan dan potensi PLTBM di Rokan Hulu. Analisis potensi dan keberlanjutan PLTBM ini. Sumber daya alam. Rokan Hulu memiliki sumber daya biomasa yang beragam, termasuk limbah pertanian dan hutan. Hal ini mendukung keberlanjutan PLTBM dalam jangka panjang. Dukungan pemerintah. Pemerintah lokal mendukung dan pengembangan energi terbarukan melalui kebijakan dan insentif. Ini mendorong investasi dan pengembangan lebih lanjut di sektor ini. Potensi sumber daya biomasa di Rokan Hulu juga. Ini waktu panen. Rokan Hulu memiliki musim panen yang beragam, memungkinkan perolehan limbah pertanian dan kehutanan yang cukup besar. Dari total 1.500 hektar lahan pertanian, diperkirakan menghasilkan 200.000 ton limbah pertanian per tahunnya. Jenis limbah. Limbah dari pertanian seperti sisa padi, jagung, dan sagu merupakan sumber biomasa yang melimpah. Selain itu, limbah kayu dari industri kehutanan juga dapat dimanfaatkan secara optimal. Dukungan lokal. Masyarakat lokal sangat mendukung pengembangan PLTBM karena dapat meningkatkan pendapatan dan menciptakan lapangan kerja. Selain itu, pemerintah daerah memberikan fasilitas untuk menarik investasi di sektor energi terbarukan ini. Manfaat energi terbarukan dari biomasa, keuntungan bagi lingkungan dan ekonomi. Pengurangan limbah. PLTBM dapat mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan setiap tahunnya, membantu menjaga kebersihan lingkungan. Dengan memanfaatkan sisa-sisa pertanian, kita juga mengurangi penumpukan limbah di lahan. Penciptaan lapangan kerja. Proyek PLTBM berpotensi menciptakan hingga 200 lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal. Dari proses pengumpulan hingga operasional, ini akan meningkatkan perekonomian regional secara keseluruhan. Ketahanan energi. PLTBM berkontribusi pada ketahanan energi nasional dengan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Energi dari biomasa merupakan sumber yang terbarukan dan berkelanjutan. Kontribusi terhadap iklim. Menggunakan biomasa sebagai sumber energi dapat mengurangi emisi gas rumah kaca. Implementasi PLTBM dapat berkontribusi pada upaya global dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Tantangan dan pembangunan PLTBM di wilayah ini, yaitu yang bisa kita bilang juga di Rokan Hulu. Hambatan yang dihadapi selama proses pembangunan. Keterbatasan infrastruktur. Keterbatasan infrastruktur transportasi di Rokan Hulu bisa menjadi tantangan dalam pengumpulan biomasa, pengembangan jalan, dan aksesibilitas sangat penting untuk kelancaran operasional. Sehingga kita ketahui di Rokan Hulu sendiri, jalan akses itu sangat jelek, apalagi ke daerah-daerah. Itu sangat jelek nauzubillahnya. Semoga kedepannya pemerintah bisa memperbaiki jalan sehingga banyak investor-investor asing dari swasta bisa membantu proyek-proyek untuk pemerintah. Pendanaan. Mendapatkan pendanaan untuk proyek PLTBM dapat menjadi tantangan. Diperlukan kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta untuk menarik investasi yang diperlukan. Kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat tentang manfaat energi terbarukan perlu ditingkatkan. Edukasi mengenai biomasa dapat membantu masyarakat lebih mendukung proyek ini. Studi kasus, kita mengambil PLTBM yang ada di Ujung Batu. PLTBM di Ujung Batu merupakan contoh sukses dalam pemanfaatan biomasa. Dengan kapasitas 1 MW, pembangkit ini menggunakan limbah pertanian dari petani setempat. Ini bukan hanya menghasilkan listrik untuk daerah sekitar, tetapi juga memberikan pendapatan tambahan bagi petani dari limbah mereka. Data menunjukkan pengurangan emisi 20% dibandingkan pembangkit berbahan bakar fosil. Jadi, PLTBM ini sangat sukses untuk menggantikan bahan bakar fosil. Kesimpulan tentang pentingnya PLTBM. Menyoroti manfaat dari relevansi PLTBM, energi terbarukan PLTBM memberikan solusi alternatif bagi kebutuhan energi yang berkelanjutan.
Ini mengurangi ketergantungan pada sumber energi konvensional. Kelestarian lingkungan. Menggunakan biomasa sebagai sumber energi membantu dalam pengelolaan limbah dan memperbaiki kualitas lingkungan secara keseluruhan. Dampak ekonomi, pembangunan PLTBM menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan ekonomi lokal melalui pemasukan dari energi yang dihasilkan. Terus dukungan teknologi, terus berkembangnya teknologi dalam pengolahan biomasa juga meningkatkan efisiensi dan produktivitas PLTBM. Oke, cukup sekian presentasi saya pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika terdapat kekurangan mohon dimaafkan dan saya akan menerima kritikan dan masukan serta saran. Untuk itu, saya Ahmad Rafli pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.